Hai sob, bagaimana kabar? Belakangan ini di media massa sudah banyak ditayangkan tentang polling siapa yang akan menjadi calon presiden di tahun 2024. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait keterpilihan tokoh potensial pada simulasi Pilpres 2024. Dari 15 nama, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas. Pada simulasi 15 nama, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas. Kemudian disusul dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Belakangan ini di media massa sudah banyak ditayangkan tentang polling siapa yang akan menjadi calon presiden di tahun 2024. Polling-polling ini disertai juga dengan hasil survei yang telah dikeluarkan oleh banyak lembaga survei di Indonesia ini. Beragam hasil survei yang telah ditebar di tengah-tengah masyarakat, sehingga mungkin saja banyak masyarakat yang bingung karena antar satu lembaga survei dengan yang lain ada banyak perbedaan. Namun jika diambil satu kesimpulan, hanya ada 6 kandidat presiden yang mengkerucut di dalamnya. Di sana terdapat nama-nama yang sudah sering dan kerap masyarakat mendengar, terutama Prabowo Subianto yang mungkin di tahun 2024 ini jika benar-benar mencalonkan dirinya adalah pencalonan yang keempat kali. Sebagai seorang senior yang sudah berkali-kali mencalonkan diri menjadi presiden, maka banyak masyarakat yang tak asing dengan nama Prabowo Subianto yang baru belakangan ini diusung dan ditetapkan oleh partainya untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Kemudian ada lagi Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Pak Gubernur ini sangat diminatin oleh masyarakat di Jawa Tengah sana untuk dicalonkan menjadi presiden di tahun 2024. Namun Pak Gubernur Ganjar hanya bisa maju jika disetujuin dan direstuin oleh partainya, yaitu PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Jika Bu Megawati merestuin, maka Gubernur Ganjar Pranowo bisa maju menjadi calon presiden. Karena di tubuh PDIP ini ada juga kandidat lain, yaitu Puan Maharani yang merupakan anak dari Ibu Megawati. Tentu semua keputusan ini datangnya dan langsung ditentukan oleh Ibu Megawati.
Kemudian ada lagi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Anies Baswedan cukup tinggi di dalam polling hasil survei beberapa lembaga survei. Kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terakhir AHY. Keenam calon presiden ini merupakan calon-calon kandidat yang paling diunggulkan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh banyak lembaga survei Indonesia untuk dicalonkan menjadi presiden tahun 2024. Riuh rendahnya calon presiden ini ditambah pula dengan masukan serta kritikan dari banyak sekali politikus-politikus serta analis-analis politik yang sangat mencengangkan ketika mereka menyatakan bahwa si A, si B, dan si C itu tidak pantas, ini pantas, dan lain sebagainya. Riuh rendah ini seperti biasa akan mengusutkan pemikiran banyak masyarakat Indonesia ini, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi digital, sehingga mereka akan setiap waktu dapat melihat dan mengakses berita-berita yang seperti ini. Namun, bagi para petani dan nelayan, tidaklah mendengar dan tidaklah mengerti atas gonjang-ganjing ini. Mereka sibuk mencari kehidupan agar mereka dapat survive di dalam kehidupan mereka. Namun ada sedikit yang Abang ingin sampaikan kepada para sobat Abang yang setia. Jika kita balik ke belakang di zaman SBY yang menjadi presiden 2 periode, kemudian digantikan oleh Pak Jokowi yang juga menjalankan kepresidenannya selama 2 periode. Sebenarnya tidak ada polling yang pasti atau data yang fix sebenarnya siapa pemilih utama 2 presiden ini. Kenapa Abang hanya mengulas 2 presiden ini? Karena mereka dua-duanya adalah presiden-presiden terakhir yang keduanya mengalami dan dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahnya 2 periode. Tentu hal ini menarik sebenarnya. Jika kita melihat dari peta kekuatan atau profil pemilih, maka banyak sekali orang hanya menyoroti bahwa di tahun 2024 adalah para anak-anak muda yang ada dalam generasi Z, Y, dan milenial. Jumlah mereka itu mencapai 53% di tahun 2024. Namun kalau kita kembali lagi di zaman SBY dan juga di zaman Jokowi, sebenarnya hal ini mirip-mirip. Namun ada hal lain yang kadangkala mereka lupakan, bahwa pemilih utama mereka atau yang berikutnya sebenarnya adalah para petani dan nelayan. Jika di jumlah community ini bukan hanya bisa dikaji saja profil dari para petani dan nelayan ini, jika diruntut maka mereka ini sebenarnya jumlahnya cukup besar. Jika dilihat dari kalkulasi yang mungkin Abang kalkulasi, community ini jumlahnya bisa mencapai 130 sampai 150 juta suara di setiap pemilihan. Jadi kalau dipresentasikan, mereka ini adalah para pemilih yang menentukan di setiap pemilihan presiden hingga di atas 45%. Jika ada pemilihan, maka 45% yang menentukan mereka menjadi presiden adalah para petani dan nelayan ini.
Para petani dan nelayan ini adalah figur utama di dalam setiap rumah tangga mereka. Mereka selain mempunyai istri, juga mempunyai beberapa anak yang mungkin saja adalah bagian dari anak-anak muda di tahun 2024 ketika memilih siapa yang akan menjadi presiden di tahun itu. Sang bapak atau para petani dan nelayan ini adalah bagian penentu untuk menentukan siapa yang menjadi presiden. Dia akan mempengaruhi dengan sengaja ataupun tidak kepada istri dan anak-anaknya. Dalam figur yang sederhana ini, keluarga ini sangatlah patuh ketika sang pemimpin mengatakan bahwa dia memilih si presiden A, presiden B, dan selanjutnya. Maka pilihan ini akan diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Mereka-mereka ini selalu dilupakan oleh para surveyor atau oleh lembaga survei bahwa mereka ini adalah penentu presiden Indonesia dari tahun ke tahun. Jika kita melihat sejarah SBY ketika dipilih menjadi presiden, kita lihat bahwa tidak ada data yang pasti yang mengatakan bahwa SBY dipilih oleh banyak petani dan nelayan pada waktu periode pertama. Namun Abang bisa memastikan pada periode kedua, jumlah pemilih SBY yang semakin besar itu adalah bagian dari pilihan para petani dan nelayan. Kenapa bisa begitu? Karena pada pemilihan pertama, banyak para petani nelayan yang tidak mengenal SBY. Namun ketika SBY menjadi presiden, para petani dan nelayan ini tidak perlu berpikir lama atau tidak perlu dipengaruhi, mereka akan memilih SBY sebagai presiden dan itu diikuti oleh anak dan istrinya. Demikian juga ketika periode Pak Jokowi menjadi presiden. Tentu ketika menjadi presiden di periode kedua, maka Abang juga pastikan bahwa pemilih yang banyak itu datangnya dari para petani dan nelayan. Bisa dibayangkan ketika para calon presiden ini tidak memikirkan bahwa petani dan nelayan itu menentukan pilihan mereka untuk menjadi presiden. Di dalam konteks video ini, Abang akan mempolling secara umum siapa sebenarnya pilihan dari para petani dan nelayan untuk calon presiden di tahun 2024. Jika para petani dan nelayan ingin menyampaikan apa yang diinginkan oleh sobat-sobat Abang, silakan menuliskan atau mengirimkan pesan ke WhatsApp Bang Tua. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.